Kisah ini datang dari sebuah rumah besar yang berada di Jakarta Selatan. Memiliki rumah besar memang tidak selalu menyenangkan. Terkadang, memiliki rumah besar untuk beberapa orang adalah hal yang sedikit menyeramkan. Bagaimana tidak, rumah yang besar kadang membuat beberapa ruangan tidak sering dijamah oleh penghuni rumah. Sehingga, beberapa ruangan tersebut malah akan menjadi tempat berhuninya beberapa makhluk tak kasat mata. Salah satunya yang dialami oleh Kevin Prasetyo. Seorang anak muda, yang waktu itu baru duduk di tingkat SMP. Kevin, sapaan akrabnya. Selama ini tinggal di rumah yang lumayan besar. Kevin adalah seorang anak tunggal. Ibu dan ayah Kevin sering pulang larut malam, karena mereka sibuk dengan pekerjaannya. Ketika orang tua Kevin sedang sibuk bekerja, Kevin hanya berdua dengan pembantunya bernama Nanang di rumah tersebut. Pada saat akhir tahun 2005 silam, ibu dan ayah Kevin berencana merayakan pergantian tahun di perusahaannya bersama dengan teman-teman kerjanya. Sedangkan Kevin, ditinggal hanya berdua dengan pembantunya bernama Nanang. Di tengah kesunyian malam saat itu, mulailah terdengar suara kembang api yang dinyalakan untuk menyambut pergantian tahun. Tak terasa tahun 2005 sudah lewat. Pada malam itu, Kevin terheran-heran karena tidak melihat Nanang berada di rumah. Lalu Kevin mulai gelisah dan memanggil-manggil nama Nanang, agar ia menemani Kevin. Tapi anehnya, Nanang tidak datang seperti biasanya. Kevin berpikir, mungkin saja Nanang sedang berada di luar rumah, sedang melihat kembang api. Beberapa saat berlalu, dan Kevin semakin takut karena di rumah yang sebesar ini, Kevin hanya sendirian. Lalu Kevin mulai panik, dan mencari Nanang ke setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Namun, pencarian Kevin seperti sia-sia, Kevin tidak menemukan Mas Nanang dimanapun. Dan di saat yang bersamaan, Kevin mulai berpikir yang aneh-aneh. Kevin semakin takut akan ada sesuatu yang menimpa dirinya. Dan benar saja, pada saat Kevin ingin ke kamar mandi, Kevin tiba-tiba terpeleset, dan seluruh bagian bajunya basah semua. Dengan kondisi baju yang basah semua, Kevin berniat untuk berganti pakaiannya. Tetapi hal aneh mulai ia rasakan kembali. Saat itu, ia samar-samar mendengar ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Kevin semakin takut. Tetapi dengan rasa penasaran yang kuat, Kevin mencoba mengikuti sumber suara tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya Kevin menemukan asal dari sumber suara tersebut. Suara tangisan itu, ternyata berasal dari ujung lemari pakaian Kevin. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Kevin mencium bau busuk yang sangat mengganggu hidungnya. Lalu tiba-tiba, dar! Lemari pakaian, yang sebelumnya tertutup rapat, tiba-tiba saja terbuka dengan sangat keras. Kevin sontak berteriak. Belum hilang rasa kagetnya, Kevin yang saat itu masih sangat penasaran, kembali dikejutkan. Kevin mencoba mengintip ke dalam lemari, memastikan apa yang membuat pintu lemari tersebut tiba-tiba terbuka. Betapa kagetnya Kevin ketika melihat ke dalam lemari. Di sana, Kevin melihat sesosok anak perempuan bermuka pucat tanpa mata sedang melihat ke arahnya dengan tatapan yang sangat tajam. Kevin mulai menangis, dengan keringat dingin yang mulai bercucuran. Saat itu, Kevin ingin berlari dan berteriak. Namun, karena saking takut dan terkejutnya, Kevin hanya terpaku di depan lemari tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat itu, waktu terasa berlalu begitu lambat, hingga akhirnya Nanang datang dan menarik Kevin keluar kamar. Ketika Nanang berusaha menarik Kevin keluar kamar, tiba-tiba anak kecil di dalam lemari itu terlihat seperti sedang marah, dan seketika loncat ke arah Nanang. Sehingga, membuat Nanang jatuh tersungkur. Kevin, yang saat itu berada di sana, dan melihat dengan jelas kejadian tersebut, hanya bisa tertegun diam dengan tangisannya yang semakin menjadi-jadi.
Pada saat yang bersamaan, Nanang mencoba membaca beberapa doa yang ia hafal. Berharap hantu anak kecil tersebut dapat segera pergi dari sana. Dan seketika Kevin mulai tak sadarkan diri, Kevin tiba-tiba pingsan pada malam itu. Ketika Kevin pingsan, hantu anak kecil tersebut tiba-tiba hilang. Dan pintu lemari yang tadinya terbuka, tiba-tiba kembali tertutup rapat, seolah-olah tidak pernah ada kejadian apapun. Nanang sontak langsung mengangkat tubuh Kevin yang pingsan tersebut ke atas kasur, sembari memberikan minyak kayu putih, berharap Kevin tersadar. Sambil menunggu Kevin tersadar, Nanang berusaha untuk menelpon orang tua Kevin dan menjelaskan kejadian yang baru saja mereka berdua alami. Mendengar hal tersebut, orang tua Kevin langsung bergegas pulang dengan perasaan cemas dan khawatir. Singkat cerita, Kevin baru tersadar dan terbangun di keesokan harinya. Kevin terbangun dengan dikelilingi ibu dan ayahnya yang sangat cemas dengan keadaan Kevin. Lalu Kevin langsung menanyakan keberadaan Nanang kepada orang tuanya. Kevin khawatir dengan kondisi Nanang, yang pada malam itu berusaha menolong dia. Orang tua Kevin menjawab, jika kondisi Nanang baik-baik saja, dan sedang tertidur di kamarnya. Lalu ayah Kevin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Kevin menceritakan semua kejadian pada malam itu dengan detail kepada ayahnya. Lalu Kevin meminta untuk memindahkan kamarnya ke ruangan lain. Kevin takut kejadian semalam terulang kembali. Pada siang hari, akhirnya Nanang terbangun dari tidurnya. Kevin yang mengetahui Nanang sudah terbangun, lalu bergegas ke kamar Nanang untuk menanyakan, sebenarnya apa yang terjadi semalam dengan mereka. Dengan kepala yang masih sedikit pusing, karena baru terbangun dari tidurnya, lalu Nanang bercerita kepada Kevin tentang rumah tersebut. Dahulu, sebelum keluarga Kevin menempati rumah tersebut, ternyata pernah terjadi perampokan pada penghuni sebelumnya. Perampok itu masuk melalui kamar yang ditempati Kevin sekarang. Dan kamar tersebut, ternyata dulu milik anak kecil yang mereka temui semalam. Perampok itu masuk dari kamar itu, dan anak kecil yang menempati kamar tersebut terbangun ketika perampok memasuki kamarnya. Sontak anak kecil itu berteriak untuk meminta tolong, namun perampok yang saat itu panik, langsung membunuh anak itu dengan sangat kejam, dan menaruh mayatnya di dalam lemari. Sontak cerita tersebut membuat Kevin kaget bukan kepalang. Kevin lalu meminta untuk pindah dari rumah tersebut kepada ayahnya. Namun, pindah rumah bukanlah perkara mudah, yang bisa dilakukan layaknya membeli permen di warung. Singkat cerita, akhirnya Kevin pindah kamar ke ruangan lainnya. Dan orang tua Kevin memilih membuat acara pengajian, untuk mendoakan arwah anak tersebut. Setelah dilakukan pengajian, anak kecil itu tidak pernah mengganggu penghuni di rumah itu kembali. Seperti itulah kisah horor dari sebuah rumah besar yang berada di Jakarta Selatan.